Dan apa yang gue lakukan, terus ketemu nih sama konten-konten Bang Reva gitu kan. Gue ingin membentuk diri dan itu lewat THI sih. This crowd from seeing to believing, got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Akhirnya podcasting dari Reva Jurnal ada lagi. Tentu aja kita berbicara tentang passion, belajar di dalam dunia keuangan. Tentu saja pasti ada resikonya. That's why kita sebut dengan passion, karena kita butuh yang namanya belajar, kegigihan, evaluasi, dan perjalanan. Tentu aja yang gua undang bukan orang sembarangan, karena memang dari Reva Jurnal bisa dibilang podcastnya benar-benar harus ada moral di situ. Jadi yang diundang harus benar-benar real trader. Kali ini langsung aja di depan gua, asal Bandung dan udah cukup lumayan lebih dari 1 tahun berprofesi sebagai trader. Betul. Mungkin biar gak panjang lebar, bisa langsung jelaskan siapa sih Anda? Ya, nggak sayang nih kan. Kenalin, gue Yongki. Umur gue sekarang 27. 27, masih muda banget ya. Ya syukur masih muda. Gue masih selalu merasa muda sih. Boleh cerita sedikit profil Yongki, mungkin gue bantu sedikit cerita ya, biar teman-teman pada tahu juga bahwa Yongki ini adalah seorang sarjana teknik, lebih tepat ya, lulusan ITB, luar biasa. Dan kalau gue lihat dari bionya nih luar biasa, teknik elektro dan konsentrasinya teknik elektro biomedical. Artinya nih sarjana bukan sarjana main-main loh. Bukan sarjana main-main. Dan kampusnya juga kampus ITB loh. Orang yang masuk ITB ini berarti kan yang kualifikasi dong. Dan kalau boleh tahu, sebelum jadi trader, profesi lo apa sih? Oke, ini menarik nih, masuk ITB gitu kan. Kalau anak-anak SMA gitu kan, kalau ditanya top 3 ada nama ITB. Iya. Jadi kalau dibilang emang prestisius ya, dibilang ITB itu prestisius. Oh iya dong. Pasti. Tapi di dari prestisius itu prosesnya nggak gampang. Jadi selama belajar ya kita banyak hal yang memang kita dituntut belajar keras, cerdas, dan harus terbukti. Bahkan kalau dosen gue bilang kalian tuh bawa alma mater dengan capaian prestasi lulusan juga harus top. Oke. Terus setelah gue lulus, gue memang lebih banyak ambil freelance. Terus gue pernah kerja juga di media. Baru setelah itu gue mutusin buat sampai sekarang stay as a entrepreneur. Terus habis itu sejak kapan kecebur di dalam dunia trading, atau pertama kali? Kalau boleh cerita sedikit, ini gue lihat pernah dari kripto ya. Iya. Ini jadi pertanyaannya langsung menohok ya. Tahu dengan tercebur. Sebenarnya memang real tercebur. Awalnya gue itu ada project sebenarnya. Gue kerja sama gitu kan. Project untuk menggarap NFT. Mungkin teman-teman dulu tahu ya yang namanya NFT, ya non fungible token. Di mana di situ kita jualan seni. Nah kan. NFT ya. NFT ini awalnya. Awalnya NFT. Ini menarik sih. Oke. Nah, terus gue pelajari nih, ternyata NFT itu terkait sama blockchainnya. Ada beberapa blockchain. Oke. Termasuk salah satunya itu dia kan menggunakan kripto itu sendiri. Gue pelajari nih, berarti kalau gue mau jualan, berarti kan gue harus tahu mata uangnya apa nih, gitu kan. Ternyata ada yang namanya market kripto. Oke. Gue belajar market kripto. Nah di sana kan juga ada pergerakan harga nih. Oke. Nah akhirnya gue tuh pertama kali tuh belajar tuh tentang harga naik, harga turun gitu kan. Oke. Yang gue temuin pertama bukan soal apa itu kripto, tapi patternnya. Iya dong, karena gue harus tahu nih kan kapan kira-kira ini harga bisa naik gitu kan, harga base, biar gue kalaupun gue jual gue untung gede nih. Nah tapi setelah itu gue ketemu nih sama rekan gue gitu, dia juga lagi mantengin chart gitu kan. Nah kalau gue pikir chart itu cuma kripto ada saham sama saham Indonesia doang nih gitu kan, gak gue kenal cuma itu. Baru dia jelasin ini forex. Oh ini akhirnya setelah lu tahu soal kripto, tiba-tiba ada temen lo main grafik juga, ada grafik di layarnya. Dan pertama kali lu kenal forex. Iya. Itu tahun berapa? 2022. Berarti udah 1 tahun. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih kalau dihitung dari sekarang. Berarti seorang sarjana teknik, lulusan ITB, teknik kedokteran. ini berarti yang diurusin bukan main-main loh ya, project ya. Itu berhubungan dengan manusia tentunya. Iya. Tiba-tiba melirik instrumen keuangan yang tadinya NFT, kripto, terus nggak sengaja istilah kecebur kena forex.
Kenal sama forex. kenal sama forex gitu. Emang awalnya semuanya rata-rata itu semuanya nggak sengaja. Betul, Semuanya nggak sengaja. semuanya nggak sengaja. Termasuk gue juga. Jadi kita orang-orang yang tercebur ya. Kecebur, Terus habis basah tanggung. terusin. Ini yang jadi apa ya? Jadi kisah perjalanan trading gua ya. Setelah gua kenal nih yang namanya forex, gua kan juga maksudnya apaan nih? Gua pikir juga sama-sama aja gitu kan. Oh enggak, ini bicara soal ekonomi. Oke, ekonomi kan, karena kan kalau dari saham kita bicara tentang performance dari suatu perusahaan ya. Kalau ini kan performance dari ekonomi makro Kalau saham yang dilihat kan fundamentalnya biasanya. dari suatu perusahaan itu sendiri. Iya betul. Ini kayak menarik gitu kan, menarik apalagi dia bilang satu XAU gold ya. Gue pikir kan gold itu cuma perdagangan secara fisik ya. Iya. Itu terus kemudian Euro USD, terus kan akhirnya mulai tuh dengar gitu. Oke, akhirnya cobalah itu gitu kan, cobalah untuk masuk mulai trading di forex gitu kan, dengan kondisi belum tahu tentang apapun tentang forex. Dan cuma hal yang gue pelajari pertama ya, namanya yang pasti kan kalau orang bodoh dari mana gue bisa belajar gitu kan. Gue lihat kan, wah ternyata di Instagram gue juga lihat, wah mudah banget untuk dicari gitu kan. Nah, kalau gue bilang sih bukan bodoh, namanya newbie. Namanya newbie pasti kan orang tuh awalnya kenal dulu. Iya. Kenal dulu, kesandung dulu, kecebur dulu. Makanya gue bilang nih, ceritanya kok bisa kecebur awalnya. Iya. Ya kan? Nah di situ akhirnya gue lihat, wah Instagram gue jadi sekarang penuh sama chart-chart doang nih gitu kan. Nggak tahu tuh kan tentang apa. Pokoknya kalau lagi harga di atas ya sell, kalau di bawah nge-buy. Manis. Bener, awal-awal yang namanya beginner lagi itu terkadang real juga loh. Jadi bisa dibilang waktu pas pertama kali dapat profit itu bisa dibilang hoki ya. Gimana lagi bang, gue kan nggak tahu nih apa yang melandasi forex itu apa. Gue taunya harga jual bisa dua arah ya kan. Ya intinya kalau dia lagi di atas ya gue sell gitu kan. Bahkan dulu gue belum kenal loh istilahnya ABC gitu, asal biru close. Ya gue juga lakuin hal itu. Biru dikit langsung close buru-buru. Nggak tahu tentang apapun itu. Jadi gue merasakan hal-hal manisnya gitu kan. Dan itu yang membuat motivasi juga sih anjir gitu. Awalnya manis nih karena kan lihatnya profit ya. Akhirnya kan mulai kenal ini, mulai lebih dalam gitu kan. Wah, market forex ini kan katanya lebih volatile, perdagangannya juga tinggi. Nah, berarti kan gue bisa dapat high return juga dong gitu kan. Pemikirannya awal dan dibetulkan dengan manis-manisnya. Baru tuh setelah itu. Sampai sini hold dulu nih. Ini ada di pertanyaan yang udah gue siapin. Waduh. Karena kan itu cerita awalnya. Iya. Cerita awalnya kan. Jadi setelah lu kenal forex, bisa dibilang ya forex, komoditi tadi udah ngomong XAU USD. Yes. Sebelumnya kripto, Iya. ya kan? Tadi udah bicara motivasinya, apalagi kalau bukan High return. Oke. Terus tadi bicara manis ya. Iya. Kalau bicara manis ya, itu yang orang semua pengen dengar. Itu kan yang kalian ingin dengar. Benar ya? Nah, Bener. sekarang kita bicara yang pahitnya dulu. Dengarkan kalian baik-baik ya. Karena ini fakta yang harus orang juga dengar dong. Iya. Cengi dong. Ngomong manis ya harus juga ngomong yang pahit juga dong. Pasti. Jadi setelah gue masuk tanpa ada ilmu gitu kan, setelah gue rasain manis ternyata ada pahitnya juga ya. Gue mulai satu persatu ditampar kenyataan loh. Contoh jelas ya, berharap Harga balik lagi. itu teknik yang muncul secara naluri. Tiba-tiba gue jadi religius sekali gitu kan, melihat market, berdoa yang lebih kenceng ketika gue lakukan posisi yang salah. Lucu sih kalau gue akhirnya sekarang bahas juga loss gak terkontrol itu MC itu. Kalian pasti juga ngerasain, sama dia sakit sih. Karena ada satu hal yang pasti di dalam trading Iya, adalah loss. pasti Ya. pasti. Cuman ada dua jenis loss. Apa itu? Loss karena emosi atau loss by system. Kalau loss by system berarti kita udah tahu, oh ada hal pasti karena Oke. loss, berarti lossnya ke umur. It's okay. Oke. Tapi kalau loss karena emosi itu berbahaya. Dan itu yang gua rasain pertama kali. Sama, gue juga ngalamin hal itu. Itu gue rasa cerita kita juga pasti yang lagi nonton juga semua yang lagi ngerasain juga. Pasti. Untung gua nggak ditanya MC berapa kali. Enggak usah. Kita semua udah tak ada rahasia umum bahwa semua pasti merasakan MC. Pasti. Tapi jangan diulangi lagi ya. Itu dia tadi, bahwa trading itu tetap bertahan dan tetap profit. Orang biasanya goalsnya adalah profit, tapi untuk tetap profit itu kan sesuatu yang berbeda. Betul.
gue udah pernah bilang bahwa untuk tetap profit adalah lo nggak melakukan kesalahan yang sama secara konsisten. Bener banget. Bener ya? Bener banget. Oke, tadi udah bicara soal pahit. Pernah hampir nyerah? Kalau dibilang nyerah, jujur ya, gue pernah hampir nyerah bang. Oke. Setelah ngerasain loss, permasalahan gue dulu adalah ketika MC depo lagi gitu, Deposit. deposit lagi, dan akhirnya kan lama-lama gue juga mikir gitu. Tadi kita belajar gitu, karena ibarat orang naik sepeda jatuh kan pasti kan orang akan berpikir, oke, apa sih yang harus gue lakukan selanjutnya gitu kan. Nah mulai tuh hal yang selanjutnya gue lakukan, mulai yang namanya cari ilmu. Ini proses up and down lu ya? Iya, Kenapa lu tetap stay? oke, karena motivasi gue mulai berubah. Oke. Yang awalnya tadi kita bicara high return, setelah ditabokin gitu kan, gue akhirnya merubah motivasi gue harus belajar, karena market di sini yang gue hadapin ternyata probabilitas. Iya. Di sana perlu intuisi dan skill yang tinggi untuk menghadapi dan menyikapi market. Oke. Nah, Oke. di situ akhirnya kan gue perlu nih belajar ya kan, skill. Kita bicara skillnya untuk nih kan. Nah skill pun gue ketika mempelajari skill juga up and down juga gitu kan. Ada melakukan hal yang menurut gue awalnya itu opsi yang baik, ternyata itu buruk. Karena mencari holy grail ya. Iya. Bisa dibilang kan rata-rata banyak trader berpikir skill itu adalah soal Analisa metode. analisa sama metode. Analisa sama metode. Jujur, Ah, menurut lu skill trader yang harus dipelajari itu apa? psikologinya, Psikologi mental berarti. mentalnya harus benar. Mentalnya harus benar. Mentalnya harus benar. Terus Yang kedua, ternyata kita di sini sedang berdagang ya. Berdagang itu kita harus pintar oke. dalam mengelola uang. Money management. Tuh. Berarti 2 poin dapat ya. Satu lagi, karena kita berdagang di aset yang beresiko, di situ kita harus mengukur resiko kita. Cakep, itu dia yang paling penting. Berarti ketika kita masuk ke dalam pasar, yang diperhatikan adalah bukan profitnya aja, Bukan profitnya aja, tapi tentang penanganan resiko. resiko. Oke. Setelah itu lu tahun 2022 sampai lo up and down. Up and down. Terus akhirnya waktu itu lu belum kenal THI dong sama TRG. Belum. Oke. Gua belum kenal. 2022 gua belum kenal. Terus habis itu kenapa lu tiba-tiba bisa nyangkut di THI? Terus belajar di sini, sharing di sini, konsultasi di sini, bahkan lu sempat ngasih testimoni. Sebelumnya lu udah pernah belajar di tempat lain dong? Pasti pernah belajar. Jadi makanya gue bilang tadi, gue ada juga pernah melakukan kesalahan yang itu yang gue rasa ternyata buruk. Like what? Gue masuk grup sinyal. Ini pelan-pelan ya. Ini pelan-pelan. Mulai dikorek-korek sama gue ya. Iya nih, aduh. Grup signal berapa banyak? Pertamanya satu, tiba-tiba kok beranak pinak, setiap ada yang nawarin kok gue masuk. Harusnya aktingnya yang beranak pinak, grup yang beranak pinak. Karena gini, mungkin ini juga yang dialami sama teman-teman di luar sana ya. Pasti. Karena gini, mereka kan tidak tahu, dan ini makanya gue bilang adalah awalnya baik tapi ternyata buruk. Kenapa? Dengan harap-harap kita dapat konklusi yang lebih baik, banyak yang pertimbangan, yang ada malah kita pusing. Yang satunya bilang buy no, satunya sell no. Terus gue harus ngapain? Klik dua-duanya. Gue nggak trading dong namanya. Akhirnya setelah itu gue belajar tentang analisa teknikal. Terus tadi juga disebutin holy grail. Itu pernah bang gue alamin. Iya. Gue cari tuh semua indikator, gue pelajarin tuh. Kalau perlu tuh 15-17 indikator dipasang tuh ya. Itu gue bukan lagi trading gitu, gue lagi praktikum tuh. Itulah makanya yang kenapa alasan gue bergabung nih kan tadi, kenapa nyangkut. Karena gini, setelah gue alamin ya, tadi kan gue ngalamin yang namanya merasakan kebingungan dan hanya mengandalkan grup sinyal yang gue gak mandiri. Gue tuh mulai mikir gini, lah apa iya kalau gue mau jadi trader yang sukses atau mandiri, apakah yang gue lakukan sekarang menunjukkan gue yang akan ke depan seperti itu? Iya dong, masa lu disuap mulu? Dan apa yang gue lakukan, terus ketemu nih sama konten-konten Bang Reva gitu kan. Kan kalau konten Bang Reva tuh emang pedes ya di awal-awal tuh. Ini tuh apa nih orang gitu kan. Kayak ini orang nyebelin banget ya, ngomongnya resiko. Serius nyebelin banget gitu. Tapi bener pahitnya gitu loh. Karena gue pernah ngalamin, nanti gue bilang kan, gue pernah ngalamin pahitnya gitu kan. Jadi make sense. Akhirnya gue coba untuk terapin tuh satu persatu money management. Yang gue gak tahu nih apa tuh money management yang baik gitu kan. Apa sih psikologi trading gitu kan. Waktu itu banyak ya, Bang Reva juga membahasnya tentang yang tadi ya, tentang bersifat dari internalnya ya. Kenapa? Setelah gue pelajarin, dan tadi ya kita bicara tentang holy grail. Sebenarnya kenapa kok ada trader yang gagal dengan menggunakan metode yang sama digunakan oleh trader yang berhasil? Berarti bukan soal analisa atau metode ataupun alatnya, berarti kan dari dirinya. Iya. Nah itulah yang gue jadikan motivasi sekarang. Gue ingin membentuk diri, dan itu lewat THI sih. THI dan TRG. Benar. Jadi kalau TRG kan lo tahu adalah medianya. Medianya. Oke, kalau THI itu
adalah wadah untuk konsultasi. Wah, ada konsultasi. Serius, gue banyak belajar, banyak perubahan. Tadi ditanya kan, oke, kemarin gue juga muncul di konten. Berapa sih, apa aja yang gue dapetin mungkin ya? Ini tuh ada di pertanyaan gue. Wow, langsung. Oke. Apa aja yang udah lu dapat? Ini langsung nih, nggak ada rekayasa. Tadi kita udah pelajarin ya, gue udah belajar dari soal ya udahlah tentang jurus silat, karate dan lain-lain. Iya dong. Gitu. Oke. Ternyata di sini gue mulai belajar tentang mental. Oke. Gue belajar tentang money management. Dan jujur, itulah yang ngebentuk gue saat ini. Oke, kemarin gue bisa achieve 20% dari portofolio gue. Karena emang kalau di THI itu nggak pernah mengintervensi para kliennya. Yes. Rata-rata klien itu hanya ya, padahal itu krusial banget ya. Wah, krusial. Benar ya? Bener. Apalagi kemarin gue juga ikut offline classnya THI loh. Di situ diajarin. Dan mungkin kalau teman-teman cek tuh di VT gue bilang mind blowing. Kenapa gue mind blowing? Satu hal yang sering dilupakan sama trader, market atau yang kita hadepin itu kan representasi dari suatu perilaku atau transaksi atau hal yang terjadi dalam instrumen tersebut. Akhirnya kan kita bisa melihat di sini adalah akibatnya. Sebabnya sering dilupakan. Dan di kemarin gue baru tahu ternyata begini tuh sebabnya. Dan itu yang sambil berjalan ya, satu persatu mulai membuktikan gitu. Gak usah jauh-jauh deh. Ini bulan apa sih? Bulan Agustus. Kemarin kita sama-sama hype dengan FOMC. Iya kan? Suku bunga itu bagi orang-orang cuma ngelihat sesaat pada in this moment, at that moment gitu kan. Ini naik, ini turun. Ternyata enggak. Bahkan pergerakan pasar hari ini, bulan ini, itu udah jauh hari kita buat prediksinya dong. Itulah hebatnya. Jadi ini bukan masalah dukun. Iya. Ini bukan masalah, ini ilmu pengetahuan menurut gua ya. Itulah kenapa trading itu kan bicara soal pengalaman ya. Tadi gue bilang technical mau jurusnya kayak gimana pun ternyata semua orang ada yang profit ada yang gagal. Berarti bukan itu. Kan ini soal jam terbang. Kan gue bilang jam tangan bisa dibeli berapapun. Oke. Yang nggak bisa dibeli jam terbang. Mantap. Itu bener loh, kebukti bahwa kita tuh harus trade bukan berarti akhirnya cuma ngelihat ini ada news. Enggak, tapi kita lihat dulu nih marketnya kayak gimana, disebabin apa. Dan gue buktiin ini gue buktiin ya, gue membuktikan ya. Secara kalau misalkan gue tutup mata soal data tentang membaca kondisi, gue mungkin akan selalu terjebak pada stop loss dengan tidak tahu arah. Karena apa? Oke, gini, kita nggak usah jauh-jauh gitu kan. Gue beberapa hari gini kan dengan metode gitu kan, dengan metode indikator bilang misalkan RSI udah divergent ini, terus kemudian ini udah terjadi coach. Tapi kalau marketnya bilang sentimennya ini masih kuat untuk USD, mau bilang apa? Kelar kan. Itulah gunanya pemahaman money management ketika lu salah dalam menganalisa. Yes. Karena orang-orang itu fokusnya untuk menjadi benar, tidak terfokus bagaimana kalau ternyata the worst thing atau shit happen terjadi. Kita harus selalu berpikir semua ada kemungkinan. Pasti ya ada kan? Kemungkinan. Oke, kemungkinan lu benar, kemungkinan lu salah. Pertanyaannya satu, waktu lu benar lu good, waktu lu salah lu tetap good. Itu poinnya. Iya. Karena gini, semua punya opininya, perspektifnya. Makanya kenapa ada yang satunya bilang buy, satunya sell. Memang itu opini, perspektif. Iya. Nah, tapi bagaimana caranya ketika kita beropini, ternyata opini kita salah, kita masih baik-baik aja. Itu yang gue rasain itu juga. Kan sebetulnya esensi daripada ketika kita masuk ke instrumen. Yes. Yang jelas pasti ada resikonya, karena harus berpikir realistis dong. Makanya gue bilang juga, ini bukan berarti manis ya, 20% itu dengan sangat manis. Enggak, gue juga ngalamin loss. Kembali juga dibuat sih, loss gue juga ada sih. Tapi kembali lagi, ketika gue manage itu dengan baik, bahkan dengan konsekutif ya, loss gue masih baik-baik aja. Nice, itu dia paling penting. Setelah sekian lama, ya. Dan masih ingat waktu itu lo bicara soal technical, tapi bukan berarti kita mengabaikan technical kan? Technical tuh tetap ada porsinya. Ada porsinya. Untuk melihat kualitas tren, ya, sama untuk menentukan level tahanan. Buat gue itu. Dan gue coba waktu itu sempat kasih advice, tapi gue tetap beri lo kebebasan dalam. Sekarang gue mau nanya secara jujur. Setelah tadi perjalanan ini, menurut lo banyak metode itu perlu nggak? Oke, satu. Kedua, berapa persen metode trading berpengaruh terhadap portofolio lo? 5%. Ini pelan ya. Ini Yongki yang ngomong ya. Gua juga tahu banyak SND dengan likuidasinya, SMC dengan order blocknya, apalagi sekarang muncul ICT dengan perdagangan session. Gua pelajarin, kita cukup punya satu, tapi kita benar-benar jago. Bahkan semakin lama kita akan terbiasa. Jadi menurut gua lebih bagus lu menguasai satu daripada lu tahu
banyak tapi nggak ada satupun lo kuasai. Yang ada mah bingung, itu yang salah. Kadang-kadang kan kita juga mengalami yang namanya loss berturut-turut. Iya. Tapi bukan berarti kita rubah metode kita. Tidak, bukan masalah metodenya. Betul. Ya tadi gue bilang faktor internalnya ternyata. Kalau manajemen kita nih, secara logikanya ya. Kalau manajemen kita bagus, loss misalkan, kita bisa ukur. Loss kita set misalkan. Oke, kita seagresif-agresifnya misalkan gua. Seagresif-agresifnya 3%, 5%, katakanlah. Oke. Tapi ketika gue atur dengan baik, oke, gue bisa minimalisir. Yang awalnya agresif, oke, kita close dengan sangat ketat 1%, 2%. Ya. Equity gue masih baik-baik aja. Psikologi gue ketika ada market, gue juga masih fine-fine aja. Nah ini yang kadang orang lupakan gitu. Dia masuk market dengan sangat greedy-nya yang dia mengabaikan. Akhirnya manajemennya tidak bagus, psikologinya terganggu, dan gue bertanya, dia bertahan nggak? Udah nggak mungkin. Udah Kalau nggak dia mungkin. nggak evaluasi nggak mungkin. Gue yang berani jamin. Mantap. Ya karena pada akhirnya akan terjadi analisa impulsif. Betul. Analisa impulsif tuh berarti kan udah gudain emosi. Iya. Berarti udah berharap hoki-hokian dong. Sementara kalau menurut gua yang namanya hoki itu semuanya tentang opportunity dan preparation. Yes, kesiapan kita. Itu baru ada sisi luck-nya. Dan Betul. luck itu pakai logika. Luck itu kita ciptakan loh. Ya kan? Luck itu Jadi bukan tentang muncul karena tiba-tiba. Ya. Bahkan luck bisa kita ciptakan. ada opportunity, Iya. tapi lu siap. Itu yang benar. Bener. Ya, nah kalau misalnya lu analisa atau lu masuk ke pasar dengan emosi, mungkin di awal-awal mungkin oke, ternyata benar itu. Ternyata benar. Itu sih bukan trading, itu lebih ke gambling menurut gue. Ya. Apa bedanya dong sama it? Iya. Nggak berlaku di kita. Nggak berlaku. Nggak berlaku. Nggak berlaku. Oke, jadi tadi udah terjawab beberapa pertanyaan. Gua tertarik sih, kita kayaknya akan buat Boleh. podcast. Jangan bosen ya kalian ya, karena kalian akan disadarkan lebih banyak. Asik. Ini pertanyaan terakhir. Apa pesan-pesan dari seorang Yongki kepada teman-teman yang belajar? Karena mau bagaimanapun, menurut gua, lu udah cukup bertahan dan berkembang. Tentu lu punya tips, tentu lu punya pesan, tentu lu punya kiat ya agar yang nonton teman-teman kita juga bisa ternyata ada tips ya. Oke, buat teman-teman semua nih ya, gue yakin kalian juga punya satu mimpi yang sama ya. Kalian pengen sukses. Nah, tapi ingat, sukses itu perlu konsekuensi. Ada usaha yang harus kalian lalui, proses yang berat. Tapi belajarlah dengan benar. Ya namanya pintar itu terlatih satu hari, step kecil. Dan yang paling penting kalau kalian mau sukses di bisnis ini, itu adalah mentalnya. Ada yang lebih penting, bukan soal ini mau profit berapa atau resiko berapa yang gue bisa atasi, tapi mental kalian akan jadi seperti apa. Karena market ini adalah cerminan sebenarnya. Market itu adalah cerminan dari trader itu sendiri. Ya kan, tentang kedisiplinan, persistence, karakter itu yang harus kalian pahami. Kenapa? Gue bahkan bisa bilang gini, kalau misalkan logikanya bener nih ya, mungkin di luar sana orang bilang market itu high risk high return. Tapi kalau akal kita pakai nih ya, logika kita bener, sebenarnya market itu low risk high return. Yes, itu dong yang harus kita buat dan kita patenin. Iya, ya kan? Itu. Jadi ketika kalian berhasil membuat mindset yang benar, yakin kalian bisa step by step ahead to trader sukses. Amin. Itu dia yang paling penting ya. Jadi bukan konsisten profit, yes, tapi konsisten belajar, evaluasi. Betul. Kita belajar dari tokoh-tokoh yang udah sukses ya. Iya. Satu pertanyaan lagi. Aduh, apa ini? Siapa trader favorit lo? Kalau gue bilang dulu, karena gue awalnya bukan dari financial ya, gue mengidolakan Pak Luke Hawk. Beliau investor ya. Iya. Yang dari luar mungkin Draken Miller. Stanley Druckenmiller. Yes. Dia by the way muridnya George Soros loh. Oke, emang Gak salah berguru deh. gak salah berguru. Gak, tapi ada pertanyaan menarik gitu kan. Kenapa gue milih? Setelah gue berjalan gitu kan. Kenapa kok akhirnya walaupun beda karakter ya. Kenapa gue bilang Luke Hawk? Mungkin teman-teman di Indonesia juga mungkin belum terbegitu tahu ya tentang di trader di luar negeri. Tapi beliau untuk masuk market bukan soal tentang analisanya. Beliau mencari data. Berarti maksudnya walaupun beda instrumen ya. Ya. Kalau dia ke investasi Yeah, tapi memang tetap, investasi. tetap aja masuk ke dalam pasar dan tentu aja ada reason dia. Ada reason. Jadi yang dia pelajarin itu tentang melihat datanya dulu. Lah kan kita juga sama aja sebenarnya kan. Ini bukan soal tentang chartingnya dulu. Mana mungkin Pak Luke juga melihat chart dengan garis begitu banyak. Menurut gua sih mungkin enggak. Tapi yang dia kumpulkan adalah data. Itu yang paling penting. Jadi setuju ya.
Ya, Setuju kita banget. sering ngomong trading by data. Trading by data. By data ini bukan masalah data MQL5. Waduh, ya enggak lah. MQL5 itu kan MQL5 punya masing-masing. Ya punya masing-masing. MQL5 gue Oke. bagus. Mm-mm. Apakah itu bisa buat orang lain jadi Mm-mm. lebih bagus? Menurut gua Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. udah punya orang. Punya orang, terus apa yang bisa mau kita pelajarin? Mending kita belajar market ini bergeraknya kenapa. Setuju. Ini cakep sih. Ini yang ngomong, by the way, sarjana teknik ITB. Background lo adalah bukan cuma ngerjain project-project kecil, gue tau lah, nggak usah disebut ya. Oke. Lo juga ngurusin banyak project gede. Iya. Dan tentu saja lo selalu mengedepankan logika. Logika. Dan lu bisa jawab dengan sangat mudah bahwa yang kita butuh adalah data. Betul banget. Itu sih. Jadi nangkep ya pesan-pesannya. Nanti kita akan buat podcast seri 2 nih bareng Yongki. Mantap. Ya. Jangan bosan ya. Subscribe tapi biar nggak ketinggalan. Dan mudah-mudahan dengan media ini kita terus bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman, dalam arti kata banyak pelajaran yang bisa didapat. Jadi kita saling sharing. Dan kalian juga jangan lupa untuk terus komen ya, karena komen-komen teman-teman ini yang buat kita jadi punya ide. Yes. Karena kemarin itu ada yang bilang, Apa tuh? kok nggak buat podcast lagi? Nah, ini kita buat hari ini bareng langsung dengan real trader. Karena gue pastikan satu hal, gue nggak akan pernah ada atau ngundang yang bukan real trader. Mantap. Itu udah komit gue rasa cukup. Yogi, terima kasih ya Thank you bang. menyediakan waktu. Gue doain mudah-mudahan lu terus berkembang nih, Pasti. Itu tujuan pasti. dan kita akan terus bisa buat konten-konten yang lebih edukasi. Yes. Kayaknya kita perlu menyadarkan. Sadarlah kalian. Jangan cuma manisnya doang. Yongki, thank you banget. Thank you juga bang. Siap, nanti kita sambung lagi. Terima kasih teman-teman udah nonton podcast kita. Saya Reva Faruk. Saya Yongki. Oke, may Allah bless you all. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.